Iya. Jadi kamu mandi di mana? Jadi buka pintu. Hah? Iya. Lah terus gimana? Nggak ada yang jagain? Jadi bapak kosnya kamu ngeliatnya gimana? Cakep apa enggak? Kamu suka enggak? Bapaknya sih ya nggak munafik ya Kak. Jujur, maaf ya Bu. Sebenarnya hati ini mau bilang sih sebenarnya demen sama suami. Oke, karena kamu sudah dipecah telur sama Iya. bapak kos. Iya, lebih awal awal. mulanya kamu cari kosan itu di mana? Kok bisa kamu ketemu sama bapak kos sama ibu kos yang seperti itu? Dari teman aku. Teman aku bilang, lu daripada lu jauh pulang pergi, lu mending ngekos di tempat gue. Oh ya udah dong, aku pikir kan aman ya Kak, dia kenal. Ya udah, aku juga nggak terpikir hal-hal yang menjerumus aku. Nggak taunya ternyata ibu dan bapak itu nyorot aku. Kenapa nggak ke teman aku? Ya nggak tahu ya, mungkin karena aura aku, inner beauty aku tuh menggoda. Jadi mereka sangat tertarik di situ. Dan kok bodohnya bisa gitu? Gimana coba ceritanya? Kamu ketemu nih sama bapak kos, langsung nanya-nanya kos. Ketemunya sama bapaknya dulu apa ibunya dulu? Pertamanya sama ibunya, kan bapaknya kerja. Nah di situ ibunya memang pas aku datang ngeliat, kamu cantik banget Neng. Ya biasa aja lah ya, semua orang memuji seperti itu kan. Ya makasih ya Bu. Ih kamu bodinya bagus, kamu suka fitness ya. Padahal mah enggak fitness, cuma memang bodinya aja gitu. Gimana enggak, waktu kecil kita jalan kaki perjalanan dari rumah ke sekolah, ya kan? Sama aja kayak olahraga kan, bakar lemak. Jadi bagus deh. Bagus, nah dari situ dia sayang-sayang aku. Terus kayak aku tuh mandi, udah nih nggak apa-apa mandinya, kan mandi kamar mandi itu kan kita satu untuk rame-rame nih Kak, nggak ada kamar mandi di dalam gitu kan. Udah Neng, itu kamar mandinya memang nggak bisa lampunya nyala. Loh kok gitu Bu, kan gelap gitu Bu. Jadi Kak, kamar mandinya di mana? di dalam rumah, tapi satu untuk rame-rame gitu loh Kak. Oh. Bukan yang outdoor gitu. Ya, jadi kamu satu rumah sama ibu kosnya? Satu rumah. Oh bentuknya rumah, bukan kos-kosan pintu gitu? Iya, tapi kan sebutnya kos-kosan Kak, karena rumahnya gede itu banyak kamar-kamar gitu. Cuman memang dia tidak menyediakan kamar mandi yang di luar rumah, di dalam itu juga. Nah itu nggak tahu kenapa setiap kali aku mau mandi, itu selalu alasannya lampunya itu mati. Terus Nggak bisa. gimana dong? Jadi kamu mandi di mana? Jadi buka pintu. Hah? Iya. Lah terus gimana? Nggak ada yang Malu nggak jagain? sih? Awal-awal malu banget. Nggak ada yang Iya kan? jagain? Ibu itu ngejagain aku. Oh. Ya aku kan mikirnya aman-aman aja dong Kak. Iya kan? Ya udah dong. Oh jadi ngegeblak gitu ya pas kamu mandi tuh? Dijagain, udah Bu jangan diliatin di depan saya, nggak apa-apa, yang penting kan Ibu ada di situ, saya udah aman, ya dong. Ya udah dijagain, ternyata saya nggak tahu, ternyata tuh dia punya ketertarikan di tubuh saya gitu Kak. Si ibu itu? Iya ibu itu. Berarti ibunya les biola? Dia tuh memang mencari orang yang memang bikin dia daya tariknya itu naik Kak untuk. Oh berarti ibu itu sakit dong? Iya sakit, sakit, bapaknya juga sakit sih. Makanya. Kalau normal kan nggak mungkin saya gitu. takut juga saya sih sakit Kak, karena karena kan saya juga kamu mau lagi. Nggak mau, iya sebenarnya nggak mau. Gimana kan mandi. Iya mandi, dia ngeliatin aja. Emang mandinya dia nggak ngadep ke luar, masa ngadep ke kamar mandi sih? Dia ngeliatin kamu gitu? Iya. Dia berdiri aja, nggak apa-apa Neng, sambil ngadep-ngadep kayak ke belakang, ngawas-ngawas ya, takutnya ada yang dateng gitu kan, itu alibi dia gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa, saya nyalain senter aja, ibu nggak usah di situ gitu kan. Udah nggak apa-apa, takutnya nanti ada yang masuk Neng, kata dia kayak gitu. Memang itu lorong gitu Kak, ngeri lah gitu kan. Terus? Ya udah akhirnya bapaknya dateng. Pas kamu lagi mandi? Enggak, pas udah selesai. Saya di kamar kan. Ya udah Neng, saya udah nggak pikiran apa-apa karena dia nggak ngapa-ngapain saya kan. Ya udah saya ke kamar. Udah malamnya itu diantarin makan sama itu bapak. Ini makanan ya dari ibu gitu. Oh iya Pak, makasih, saya sudah makan kok. Enggak apa-apa, ini dari ibu, Pak Mali loh nolak makanan dan nolak rezeki katanya. Ya udah. Terus
Saya mau tutup pintu, udah jangan ditutup pintunya. Loh, kenapa Pak? Itu kamar. Iya, Hmm. jangan ditutup. Ya, saya pengen ngobrol aja sama kamu. Kita kan belum kenalan ya dari awal. Kan saya tuh jarang ketemu sama kamu. Si ibunya lagi di mana itu? Ibunya saya nggak tahu deh, entah di kamar, entah lagi di mana. Pokoknya nggak ada saat bapak itu nyamperin saya gitu. Tapi nggak lama ibu tuh juga dateng Kak. Jadi ngobrol kalian di kamar. Iya. Bertiga. Iya. Terus? Ya udah dong. Obrolannya apa yang diobrolin? Yang diobrolin apa itu? Ngobrolin badan aku. Lucu Gimana? nggak sih? Gimana? Jadi dia tuh muji-muji badan aku. Dibilang Siapa yang muji badan kamu? bapak dan ibu. Kan bapaknya dulu masuk. Iya. Terus dia ngobrol Saya apa bingung. sebelum ibunya Saya datang? kirain kan bapak ini mau nanya supaya si ibu ini ada referensi untuk tempat fitness, gimana supaya bodinya itu bagus gitu kan. Masih positive thinking lah Kak di situ. Tapi nggak tahu menjurus di situ. Nah, saya memang ada di bawah tekanan ya di situ Kak. Ada bawah tekanan dalam arti saya tuh takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kayak terjadi kalau dipaksa ngeri ya. gitu, nggak mau menolak gitu. Ya udah Kak, di situ memang mereka intinya ada unsur pengen gitu. Tapi dia menyatakan secara langsung apa dia mengkode-kode apa Kode-kode gimana? dari badan dulu kan. Gimana? Ya, Neng, badan kamu tuh bagus ya. Kamu tuh fitness di mana? Ibu tuh ajak-ajak dong Neng. Ibu kalau tempat kamu biasa kamu suka olahraga di mana? Gitu kan. Ajak-ajak lah ibunya. Enggak kok Pak, memang saya dari kecil badan saya suka nggak pernah olahraga, tapi ya karena saya rajin jalan kaki ya jadi begini badan saya gitu kan. Iya Neng, bagus loh. Kamu suntik ya? Enggak, saya nggak pernah suntik-suntik gitu. Yang bawaan dari badan aja sih, saya gituin kan. Terus ibu itu bilang, tunjukin deh Neng ke bapak, badan itu kamu bagus banget gitu. Enggak Bu, jangan kayak gitu Bu. Udah nggak apa-apa, jangan malu. Dia paksa gitu Kak. Terus sempet kayak agak-agak takut. Saya bingung, nolak. Emang Nanti teman saya kosan yang lain pada kemana? lagi nggak ada, lagi nggak ada. Lagi udah kuliah. Lagi pada kuliah kali ya. Ya udah dong Kak. Akhirnya ya ibu terus itu kan kamu bisa nolak. Ya aku nolak. Ibu maaf ya, ibu kok kayak gini ya, harusnya ibu nggak boleh seperti itu, ini kan ada bapak, tolong ya Bu ya dijaga sayanya. Terus saya mau teriak, bapak itu udah tutup pintu, udah pasang badan muka kayak horor gitu Kak gitu. Saya pengen ngadu tapi saya pengen teriak juga, saya ngeri nyawa saya berakhir di hari itu ya Kak gitu. Terus. Ya udah dong, akhirnya si ibu tuh ngomong, gini Neng, saya itu sebenarnya ada kepengen main sama bapak, tapi ada kamu juga. Saya bilang, dia bilang gitu ke saya. Terus aku bilang, maaf ya Bu, saya nggak bisa ngelakuin hal itu. Terus gimana? Kamu mau tidak mau dong? Mau nggak mau. Terus aku bilang, saya nggak kasih. Udah minta berapa kali aja saya nggak kasih. Ya kalau mau sama saya aja pacar saya harus nikahin saya dulu kan gitu. Masa saya harus nyerahin ke suami ibu gimana sih, akal sehatnya nggak ada, saya gituin kan. Tapi ya udah dong, akhirnya si ibu tuh bilang nggak apa-apa, enak kok, kamu pasti bakal ketagihan katanya, kamu pasti bakal suka. Saya pengen kamu temenin saya aja kok, dia bilang gitu, temenin. Jadi bapak kosnya kamu ngeliatnya gimana? Cakep apa enggak? Kamu suka enggak? Bapaknya sih ya nggak munafik ya Kak, jujur. Maaf ya Bu, sebenarnya hati ini mau bilang saya sebenarnya demen Bu. Cuman saya takut, saya kan belum tahu rasanya seperti apa. Jadi ya saat itu belum lah untuk ya memadu kasih. Tapi karena